Langsung aja kita mulai. Saat ini, Indonesia benar-benar lagi ada di persimpangan jalan yang super krusial. Di satu sisi, ada potensi buat jadi keajaiban ekonomi dunia yang luar biasa. Tapi di sisi lain, ada bayang-bayang ngeri terjebak di apa yang kita sebut jebakan kelas menengah atau middle income trap. Ini topik yang wajib banget kita bedah karena taruhannya adalah masa depan ratusan juta orang. Nah, di sesi paparan kali ini, kita bakal kupas tuntas semuanya dari riset-riset terbaru. Agenda kita hari ini cukup padat. Kita bakal ngebahas keajaiban Indonesia, jebakan pendapatan menengah, defisit SDM, risiko ekonomi dan iklim, rute pelarian, dan terakhir, visi Indonesia Emas 2045. Bagian pertama, keajaiban Indonesia, dari krisis menuju posisi top 10 dunia. Skala pertumbuhannya tuh, jujur aja, luar biasa banget. Coba bayangin, PDB atau Gross Domestic Product per kapita meroket dari yang tadinya cuma di angka $459 Amerika di tahun 1998, melesat tajam sampai hampir $5.000 di tahun 2023. Ini bukan cuma sekedar angka di atas kertas loh, ini beneran lompatan kemakmuran yang sangat nyata buat sebuah negara raksasa. Dan wujud nyatanya, ada ledakan pembangunan infrastruktur gede-gedean. Kita ngomongin 50 pelabuhan dan bandara baru, 43 bendungan, terus lebih dari 2.700 km jalan tol baru, sampai akses listrik yang sekarang udah menjangkau 97% rumah tangga. Pembangunan jor-joran ini game changer banget, karena sukses memangkas biaya logistik dan transportasi sampai hampir separuhnya. Gila kan? Tapi tunggu dulu, kita masuk ke bagian kedua. Jebakan pendapatan menengah, sebuah hambatan besar di depan mata. Kesuksesan di masa lalu itu nggak otomatis ngejamin masa depan yang mulus. Jadi, apa sih sebenarnya jebakan pendapatan menengah ini? Gampangnya begini, ini tuh situasi di mana ekonomi sebuah negara melambat dan jalan di tempat alias stagnan justru setelah mereka nyentuh level pendapatan menengah. Ibaratnya mesin mobil yang tiba-tiba ngadat pas lagi nanjak. Kenapa? Karena mereka gagal upgrade, gagal pindah gigi dari yang sekedar ngeruk sumber daya alam mentah buat jadi industri manufaktur canggih atau layanan jasa kelas atas. Nah, ini dia data dari analisis Friedrich Ebert Stiftung yang lumayan bikin jantungan. Tahu nggak berapa peluang Indonesia sekarang buat benar-benar lolos dari jebakan ini dan jadi negara maju? Cuma 3%. Iya beneran, 3% doang. Artinya, risiko buat tetap mandek di kelas bawah atau menengah itu jauh-jauh lebih besar. Terus kenapa peluangnya sekecil itu? Kita bahas alasannya di bagian ketiga, defisit SDM, alias ketimpangan antara hardware dan software. Kalau kita bandingin hardware alias fisik negara ini sama software atau sumber daya manusianya, wah kelihatan banget jomplangnya. Infrastruktur fisiknya emang top, listrik nyala di mana-mana, jalanan mulus beribu-ribu kilometer. Tapi gimana dengan SDM-nya? Skor PISA anak-anak kita masih lumayan rendah, ada kerugian waktu belajar sampai 11 bulan gara-gara pandemi kemarin, dan yang paling bikin speechless, cuma sekitar 6,4% tenaga kerja kita yang pernah ngelasain bangku kuliah. Jadi ya, walau jalan tol terus dibangun, kualitas pendidikan dan skill tenaga kerja kita benar-benar butuh akselerasi ekstra. Kenapa masalah SDM ini krusial banget? Simpel aja. Tanpa tenaga kerja yang skillful, transformasi ekonomi tuh bakal macet total. Buntutnya, hampir 60% dari total angkatan kerja di Indonesia akhirnya terkunci di sektor pekerja informal. Berarti, mayoritas pekerja kita ini kerja tanpa jaring pengaman sosial yang memadai, apalagi asuransi yang layak. Lanjut ke bagian keempat, risiko ekonomi dan iklim, sebuah ancaman nyata buat pertumbuhan ke depan. Ada satu angka yang kelihatannya sih membanggakan banget, 52 juta. Saat ini ada 52 juta penduduk Indonesia di kelas menengah yang notabene jadi mesin penggerak konsumsi dalam negeri. Tapi, hati-hati, di balik angka raksasa ini ada tren baru yang agak mengkhawatirkan. Percaya atau enggak, kelas menengah di Indonesia itu justru lagi menyusut. Persentasenya anjlok lumayan drastis dari 23% di tahun 2018 jadi cuma 17% di tahun 2023. Merosotnya cepat banget cuma dalam 5 tahun, akibat ketidaksetaraan struktural yang makin dalam. Banyak banget orang kelas menengah yang pelan-pelan merosot lagi ke kategori rentan. Dan situasi ekonomi yang rapuh ini makin diperparah sama ketergantungan gila-gilaan pada bahan bakar fosil. Bayangin, batu bara mendominasi 43% dari total konsumsi energi nasional. Ini nggak cuma kasih makan krisis iklim, yang ujung-ujungnya ngerusak kesehatan dan produktivitas warga, tapi juga nyiptain risiko ekonomi yang nggak main-main. Sebuah analisis dari Friedrich Ebert Stiftung ngerangkum bahayanya dengan sangat tepat. Struktur ekspor Indonesia tuh masih gagal beralih ke teknologi tinggi.
Ketergantungan yang kelewatan pada bahan mentah, kayak batu bara sama kelapa sawit, itu bikin ekonomi kita benar-benar terekspos dan rentan banget kena hantaman guncangan pasar global atau harga komoditas yang naik turun. Tapi tenang, untungnya jalan keluarnya bukan misteri. Masuk ke bagian kelima, rute pelarian, cetak biru buat masa depan. Para pakar dari Asian Development Bank Institute atau ADBI udah ngebedah rute pelarian ini jadi 4 pilar utama buat ngebangun ekonomi modern yang anti-banting. 4 hal itu adalah diversifikasi ekonomi, inklusi sosial yang dibarengi penguatan SDM, transisi ke energi hijau, dan pastinya kemitraan internasional yang solid. Kalau kita bedah lagi pilar-pilar barusan, langkah konkretnya itu cukup spesifik. Mulai dari narik pekerja informal buat masuk ke sektor formal biar basis pajak makin lebar, pelan-pelan ngilangin subsidi bahan bakar fosil yang bikin kantong negara jebol, sampai Gaspol manfaatin perjanjian dagang internasional kayak CPTPP sama Uni Eropa. Dan yang paling penting, putar haluan dari yang jual komoditas mentah, jadi fokus ke layanan digital dan industri berbasis pengetahuan. Langkah-langkah ini tuh ibarat penawar buat ngeruntuhin semua hambatan yang kita bahas tadi. Dan semua ini bawa kita ke bagian terakhir, bagian ke-6, Indonesia Emas 2045, Visi 1 Abad. Satu hal yang wajib kita ingat, lolos dari jebakan ini tuh bukan sulap yang kelar semalam. Data historis udah ngebuktiin, rata-rata sebuah negara butuh waktu sekitar 70 tahun buat bisa naik kelas dari negara menengah bawah jadi negara berpendapatan tinggi. Ini maraton, bukan lari sprint. Butuh kebijakan super strategis dan kedisiplinan tingkat dewa yang terus dipertahankan lintas generasi. Jadi, setelah semua data yang kita bedah, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian pikirin selama ngelihat perjalanan bangsa ini 2 dekade ke depan. Apakah Indonesia pada akhirnya bakal merayakan 100 tahun kemerdekaannya sebagai raksasa ekonomi dunia yang disegani, atau malah tetap nyangkut di jebakan kelas menengah tadi? Pilihan-pilihan strategis yang diambil hari ini yang bakal jadi penentunya. Terima kasih udah ngikutin sesi paparan kita kali ini.